bikin geger, bikin deg-degan juga, iya kan. Jadi mau nggak mau kalau ada apa-apa tetap ujung-ujungnya mediasi emaknya diundang ya. Nah, Ya. Pas dia pada ngomong seenak jidatnya, emaknya nggak dilibatin. itu dia. Bener nggak? Betul. Pokoknya buat netizen Indonesia kalau ngatain gue, tameng terakhir gue, ibarat Kapten Amerika punya tameng, ini kapten gue. Masya Allah. Tapi Jana mulut dijaga, ya. Jangan anjing-unjang. Entot, nggak baik. Bunda pakai hijab, malu. Bunda juga ngerti Jana kerja, terima kasih. Ya, tapi Jana jangan lupa sama Bunda. Jana suka nggak pernah telepon Bunda. Nggak pernah angkat telepon Bunda juga. Kenapa Jana? Maaf juga. Bunda telepon. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, Igun mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semuanya yang sudah selalu setia nontonin podcast kita, episode kita di Butik Haji Igun ya. Dan seneng banget kalian itu juga selalu memberikan komen-komennya, dan ternyata komen kalian itu sudah dikalahkan dari komen-komen pinjol. Dan komen-komen judol ya. Jadi terima kasih, kita harus basmi ya. Terima kasih banyak. Dan hari ini bintang tamu aku banyak yang pasti nggak nyangka gini. Kenapa sih Kak Igun harus ngundang orang yang satu ini? Nah. Aku jujur, aku tahu sosok ini sosok kayak hantu ya. Sosok ini tuh tokoh belum tahu. Jadi shoot dulu ya. Pria yang satu ini tuh pernah hadir di sosial media aku beberapa bulan yang lalu. Oh, nongol Ya kan. Terus udah gitu gue belum tertarik untuk follow dan pengen tahu dia siapa gitu. Terus udah gitu nggak lama setelah itu gue ngeliat dia kok kayaknya udah mulai kalem nih. Gara-gara dia takut masuk penjerong. Oh, oke. Kalau mau masuk penjara dong. Udah langsung aja ya. Big Mo dan Bunda Putri. Tapi Mo, ini dari lubuk hati gue yang paling dalam ya. Gue tuh tahu lu bener sesuai cerita gue tadi. Dari kayak beberapa bulan yang lalu. Pokoknya tahu-tahu aku nggak pernah lihat Big Mo sebelumnya. Terus tahu-tahu ngeliat konten kamu lagi marah-marah sama mama yang babak satu. Tuh waktu itu mama inget nggak dulu dia marah-marah gara-gara apa? Gara-gara ngomong jorok ya? Ngomong kasar. Semuanya juga diomelin sama aku. Diomelin. Semuanya juga aku omelin. Memang semuanya diomelin apa emang hobi marah-marah? Iya, hobi marah-marah. Oh, Hobi marah-marah. Jadi customer Mama Putri ini, Bunda Putri ini juga seorang streamer juga, udah punya komunitas juga. Kalau komunitas Mama apa namanya? Biorbun. Biorbun. Hai, Biorbun. Jadi dua-dua ini punya masa ya guys. Ya kan? Bener nggak sih Mo kalau misalnya lu bisa bilang lu tuh punya masa dong? Bener-bener, tokohnya Gen Z kan sekarang cuma gue doang. Habis itu bunda gue juga gue bilang jadi streamer aja. Oh, itu atas saran dari kamu? Iya, dan dia juga kan dia bawel juga orangnya, ekspresif, jadi nggak apa-apa. Make sense lah buat dia jadi streamer. Jadi kalau Big Mo itu nama aslinya Muhammad Jannah Husnul Khuluq. Yes, Muhammad Jannah Husnul Khuluq, putra Nasihan. Berat juga namanya Mah ya. Jadi dulu waktu Mama pertama kali kasih nama buat Jannah tuh dulu dapat dari mana Mah? Yang ngasih papanya. Papanya. Bukan aku. Oke, terus Jadi itu ketika itu diganti? aku lagi cek ke dokter, bapaknya tulis-tulis. Ya. Pas aku balik dari dokter, nih namanya. Oh, udah dapat. Udah dapet. Terus aku panjang banget, gak apa-apa udah. Gak apa-apa namanya. Apa artinya? Surga. Masya Allah. Sesuai kelakuannya. Jadi Big Mo, kenapa jadi nama panggilan lo Big Mo? Selain awalnya tuh itu nama ke-14. Jadi awalnya Nice Guy Mo, terus ke band, habis itu Little Mo, habis itu Small Guy Mo, habis itu Long Guy Mo. Semuanya ke band. Funny Guy Mo ke-14 kali. Baru alhamdulillah Allah mewujudin mimpi Big Mo rezekinya. Jadi lo tuh akhirnya aware nggak kenapa aplikasi itu bisa ngeband lo?
Gue ngeliatnya sebagai sebelum ada pelangi kan ada badai dulu. Nah itu Ah. Tuhan ngasih gue badai 14 kali baru kasih pelangi. Oh, sampai 14 kali badai. Thomas Edison kan gagal 1000 kali dulu. Iya Untung cuma benar. 14 kali Iya, 14 untung cuma Ya. 14 kali. Tapi kenapa di antara akun-akun lo kenapa nggak ada yang lo pakai Jannah? Oh, terlalu berat kali ya namanya. Hmm. Dan kurang catchy aja Jannah, kayak gue ngerasa kayak cewek gitu. Kurang ganteng. Oh. Kurang aura, kurang Tapi aura. itu justru menjadi nama kesayangan dari Bunda ya? Ya. Bunda Jannah. dan cewek-cewek yang beneran deket sama gue manggil gue Jannah. Bener gak sih? Bener, kalau Cewek-cewek yang manggil- deket. Orang katanya sekarang lo lagi gak punya cewek. Iya, gue lagi putus, kok tahu sih? Ya namanya mau ada bintang tamu kan, gue kan Benar. ngikutin. Harus riset dulu. Walaupun gue Keren banget malas nih. ya. Gak punya cewek tapi dayang-dayang banyak. Oh iya, Ma. Jadi maksudnya dayang-dayang tuh dia maksud bayarin cewek makan, Enggak. belanjain, abis gimana? Ikut-ikutan aja diajak ikut sama dia. Dan Mama sebenarnya kurang demen ngeliat begitu? Iya. Oh, jadi maksudnya kan, ya kadang kan sekarang mungkin era-eranya pansos kali, Ma. Nah. Ya kan lagi di kamera, biar ada kelihatan cewek-ceweknya gitu kali, Ma. Proses alam aja, seleksi dulu. Karena kan mau nikah, Bunda kan bentar lagi mau punya cucu kan, mantu. Nah. Orang nggak punya cewek mau nikah sama siapa sih? Ya makanya gue sering kenalin dia ke cewek-cewek, Bun, kenalin cewek yang ini, cewek yang ini, cewek yang ini, biar banyak pilihannya. Oh. Kan pilihan ibu kan saran ibu kan bagus ya. Ya. Oh, kalau yang terakhir pacaran sama Jana, kenapa Mama setuju nggak itu? Setuju aja, cuman jananya putus. Oh, emang belum jodoh ya, Maya? Belum jodoh. Cuman ini kalau di belakangan lagi rame diberitain, ini katanya lagi di shipping nih. Lagi dideket-deketin. Ini Mama setuju nggak kalau kayak begini, Ma? Setuju banget. Oh, Langsung. enak kalau ngomong sama ibu-ibu enak Emang langsung. enak ya. Langsung. Gue jadi kayak inget Kalau emak ditanya gue. alasan setujunya kenapa? Kenapa, Bun? Alasan sama-sama orang Padang. Oh, sama-sama orang Padang. Gitu. Udah Makanya deket kemarin juga. proses mediasi terasa lebih hangat ya, Mah Iya, ya. hangat banget. Ya. Nah, Kekeluargaan banget. Kekeluargaan makanya banget. pas ada di sini orang pada mikir ini kayak lagi lamaran gitu ya, Maya. Amin. Kita aminin, amin. Aminin aja yang baik-baik mah Amin, diaminin iya. ya. Ma. Tapi khusus karena orang Padang aja kan, bukan karena syarat-syarat lainnya kan. Oh bukan. Ada juga syarat lain. Apa? Oh. Muslim. Oh Muslim. iya. Biasanya gue kenalin cewek ke dia. Dua pertanyaan langsung tuh bukan namanya, sekolah di mana, kuliah enggak. Ya. Bapaknya kerja apa dan sekaya apa dia, Jannah. Uh, Lu nyari cewek? Iya, jadi didikan dia dari kecil nyari cewek yang kaya aja udah. Oh, biar nggak ada alasannya nggak makin Biar- Awalnya alasannya. kan begitu. Ya, buat masa depan ya, Mah. Nebeng hidup. Enggak, Bun. gue jangan-jangan ya. Gue jangan-jangan ya. Lu tuh beli baju Ami, Iya. beli sepatu-sepatu branded tuh kayaknya lo hasil norok cewek-cewek ya. Oh, dia nggak tahu, Bun. Hah? Gua bisa dibilang gua top 1 mokondo cewek. Gua top 1 mokondo di Indonesia sejarah. Oh Gua ya? pernah Mah, tunggu deh, Mah. Ya. Anak ngomongin depan ibu mau kondo gitu, Mama diem aja, Mah. Nggak apa-apa, Mah. namanya proses kehidupan. Tapi Mama tahu artinya, Ma. Itu proses hidup nggak Iya. apa-apa lah. Oh, iya. Orang dia ngajarin gua juga. Ya Allah, Mah. Gue kok nggak kayak begini sih? Hari ini dia mau kondo, besok dia yang bayar-bayarin. Masya Allah. Kayak buat cewek-cewek di luar sana kalau lu mau cowok yang potensial lu kasih pinjem duit, semuanya lu investasiin nggak apa-apa. Investasi ya. Jadi kalau itu misalnya bilangnya ya. beberapa hari ini lo bikin konten buka-buka baju Ya. kayak gitu-gitu tuh lagi dalam proses audition. Lagi pengen pamer baju aja sih, kan kalau beli Ferrari kan ngapain diparkir di garasi kan. Oh, iya, benar-benar. Gue mau pamer aja. Gue mau Hasil kemana-mana nggak jerih pakai baju. payah lah Jadi ya. sebenarnya gini, Big Mo ini kayaknya memang 11-12 sama Pingkan Mambo. kayaknya. Gue mau streaming sama anaknya Kak Pingkan Mambo. Oh, iya. Itu. Michelle. Michelle. Iya, iya. Kalau jauh sejanah sama anaknya Pingkan Mambo, Bunda juga dukung nggak? Sama siapa aja yang penting aku ntar ujungnya nebeng hidup udah. Udah capek ya, Mah ya. Iya. Umur udah 55, iya kan udah kan capek. pengen leha-leha. Belum 55 kan 3 jam lagi. Ibaratnya 5 jam 54. lagi. Iya. Masih 54. Iya. Pengen leha-leha kan ujung-ujungnya nebeng Nebeng hidup. Iya benar. Tapi Kak, ini Jujur aja. balik lagi ke sini nih, Kak. Ini kan Ah. tadi kalau Mama udah proof. Ya. Kalau Big Mo-nya sendiri gimana, Mo? Aku sih jujur, Kak Ziza tentunya kan pasti cantik, Ah. baik, pinter. Ya, aku tinggal jalanin takdir Tuhan aja sih. Oh. Kalau emang Oke, tapi akhirnya tukeran nomor nggak?
Nggak usah ditanya kalau itu mah. Pasti. Udah dari dulu. Ya maksudnya buat Udah menjaga- cet-cetan? menjaga silaturahmi aja. Enggak dari sebelum pas udah bayan kan, bukan? Pas udah baikan. Oh, jadi gue tuh coba deh, gue mohon maaf nih agak nggak update nih. Aman. Pas lo sama dia tuh lo gara-gara lo ngomongin apaan sih waktu itu? Bukan gue, jadi kebetulan waktu itu instance-nya gue sama abang gue lagi streaming. Ah, Namanya stream gue tuh nggak pernah ada skrip, nggak pernah ada brief. ya. Terus nggak ada yang bisa diedit-edit juga kan? Nggak ada. Kan live Oke. kan. Bener. Nah terus lagi duduk, lagi ada faktor alkohol juga waktu Ya. itu. Terus lagi duduk, kita lagi ngobrol. Itu bicara- sambil minum. Iya. Astagfirullah. Enggak sebelumnya. Itu dulu lah. Dulu, sekarang udah enggak kan, Sekarang Ma? enggak. Enggak. Ma kasih tahu dong, Ma. Udah. Hah? U-nya udah sepanjang itu ya, Udah Ma, ya? kenyang ngasih tahu. Udah kenyang, terus? Itu omongan kebun binatang juga udah keluar. Udah keluar Nah, semua, terus? Ma. Heeh. Ada satu instance tiba-tiba abang gue yang ngomong, abang Ah. gue tiba-tiba nanya, lu tau gak siapa orang paling kasihan di Indonesia? Ah. Kalau kalian ditanya gitu, kalian bakal mikirnya siapa? Iya banyak sih kalau orang Banyak kan, kasihan. tapi udah pasti nggak bakal kepikiran mantan suaminya Kak Zize kan. Heeh. Nah terus dia tiba-tiba jawabnya mantan suaminya Kak Zize. Habis itu Itu dia bilang, kakak lu. Oh. kakak gue udah bilang kayak enggak itu nggak benar, itu hoax, itu fitnah. Detik itu juga. Akhirnya dimasalahin. Hmm. Dan gue tuh paling sedih ya, customer ya, pas dia bilang gini, ya Allah kakak gue masuk ke dalam, masa harus gue juga sih? Hmm. Lu tapi memang pada saat itu lu udah know it, lu bakal masuk ke dalam. Ya gue sih di situ udah kayak terima aja. Kan gue udah bilang nih kayaknya bakal hari terakhir gue streaming nih. Ntar kita ketemu lagi depan layar atau lu ngeliat gue di berita masuk TV. Oh. Viral, Udah ada keren. perpisahan. Lu viral di itu. interview orang. Keren. Enggak lah, Keren. Terus lo ngomongnya yang jalan, udah dulu ya mau masuk sel nih. Coy. Tapi ini kenapa gue hari ini menghadirkan lo sama nyokap ya? Ya. Karena lo itu dalam hidup menurut gue ya, lo boleh koreksi boleh enggak, Bunda juga boleh berkomentar ya. Lo tuh dalam hidup lo harus bersyukur lo masih punya seorang ibu. Nah, Lo bayangin nggak kalau hidup lo yang udah seceplas-ceplos ini nggak ada aturannya, sesuka hidup lo nggak ada ibu lo, gue rasa lo nggak akan bisa jadi begini. Bener. Gue menurut gue dari semua orang yang gue kenal, gue masuk top 3 anak terberbakti sih sama orang tua. Semuanya top ya. Gue top 3 anak berbakti, ya kan? Bilangnya. apaan sih lo? Ma, Gue tapi jujur aja kemarin lebaran, gue nggak pulang. Gue jujur. kemana, Ma? Jangan lebaran. Nggak pulang. Kemana, Ma? Aku di Jagakarsa di rumah kakakku ngumpul. Heeh. Dia tidur di apartemennya. Oh, nggak pulang ke rumah mama? Bukan tidur, enggak. gue emang dari dulu lebaran gak pernah mau pulang. Tapi dulu argumen gue bilang gue mau pulang kalau udah punya kunci Mercy. Nah terus kemarin karena udah punya kunci Mercy, tapi lagi berkasus, gue ngerasa kurang plong aja kalau gue pulang. Takut ditanya-tanya. Takut ditanya-tanya, takut dimintain. Tapi emang sebenarnya Mama tuh punya harapannya ke Jana tuh emangnya orientasinya uang kayaknya bukan ya, Ma? Enggak. Oh bukan. Baik-baik aja. Jadi dia ulang tahun 55 ini, Bunda minta kado 55 Juta. juta. Nah, Masa mau ngasih 55.000? Ya. Emang Jana, emang kalau ngasih ibu lo 55 juta berat? Nggak berat. Ada kan? Ya ada. Hah? Tapi Tapi kalau habis transfer langsung habis. gue enggak juga. Bisa Hah? transfer enggak bercanda. Oh, ya maksudnya nggak ini aja, nggak enak aja vibes-nya. Gue pengen ngasih kalau gue pengen ngasih bukan karena dimintain. Tapi kan dia beda. kado. Kadonya gue mau ngasih kado yang lain. oh, lu udah punya ide sendiri mau ngasih apa gitu? Udah. Nggak Ini pernah, nggak kadonya. Nggak pernah ngasih kalau nggak diminta. Nggak pernah ngasih kalau nggak diminta. Ini kadonya. Apa? Ya ditemuin sama Kak Ivan Gunawan. Oh. Iya. Tepuk tangan dulu dong buat kadonya Oh dong. my Biasa. God. Ini surprise, Biasa. Ma. Dikasih Biasa. ulang tahun. Ini kadonya. Kapan lagi anak mana yang bisa nemuin ibunya sama Ivan Gunawan? Coba buat. Bener. Iya. Jadi kalau Mama ini sekarang sama Big Mo ini nggak tinggal satu rumah. Enggak, dari dulu gue nggak pernah. Tinggal before. Iya, tapi Sebelumnya? maksudnya paling dari umur 23 tahun gue tinggal total Iya. spend time sama dia setahun lah paling. Hah? Hmm. Ya. Jadi Mama di rumah adik, Enggak, rumah aku sendiri. rumah di sendiri. apartemen. Oh, jadi masing-masing ada di apartemen. Iya. Jadi kalau ketemu tuh bisa jadi kayak Tom and Jerry. Kayak Tom and Jerry. Ya, begitulah. Kayak Tom and Jerry. Lah waktu itu kan Mama sempat tinggal di Amerika ya? Iya. 7 tahun. Iya. Yang berawal dari turis, akhirnya betah. Enggak, aku ke Qatar dulu kerja. Ke Qatar. Kerja di Sekarang Qatar Arab ya? Airways.
Suai. Ana suaya kalam Yes. Arabnya. Oke. Asik ya. Aura. Asik ya. Karena Terus, waktu Ma? itu di sana pakai bahasa Inggris. Bahasa Tipenya Inggris. cowok Arab. Qatar Airways aku bagiannya tiketing. Kerja aku di sana di head office-nya Qatar Airways. Oke, akhirnya pindahlah Terus hijrah ke akhirnya setelah Amerika. lama di sana, tuh bosannya hidup begini-gini aja. Ya. Coba deh ke Amerika. Mm-mm. Pulang dulu ke Indo. Mm-mm. Bawa Jana. Mm-mm. Oh. Kerja di Amerika. Mm-mm. Kerja di Amerika. Waduh, kok begini kerjanya? Mm-mm. Akhirnya balik lagi Qatar Airways. Balik lagi. Mm. Jana aku tinggal Di di Amerika. Amerika. Titip temanku Yanti. Sampai lulus. Sampai enggak lah, paling berapa tahun Jan? Sebentar. Oke. Terus aku balik lagi ke Amerika. Oh. Buat nikah. Gitu. Aku ketemulah jodoh. Setelah 10 tahun aku bercerai, Ya. akhirnya aku ketemu jodoh orang Turki, menikahlah aku. Oke. Sampai hari ini mah. Tidak, udah selesai Oh, juga. ganas mama juga. Ganas ya. Udah tinggalin juga. Oke. Karena aku punya anak satu dari dia, Hussein. Di mana sama mama? Enggak, tadinya sama aku. Heeh. Terus aku pikir kayaknya kasihan nih dia nih lama-lama di sini. Ya. Udah deh balikin lagi ke Amerika. Kan Hussein lahir di Amerika. Jadi di Oh, males Amerika. bangun. Tinggal di Males Amerika, bangun di pagi New buat nganterin Jersey. sekolah. Tadi di Long Island sama aku. Ah. Akhirnya pindah New Jersey dia. Gemas. Nah sekarang Hussein lagi di Turki liburan. Oke. Hussein Tadi- usia berapa, Ma? 10. Oh, 10 tahun. Sekarang dia tadi dia WA, Mami, aku balik ke Amerika hari ini sama Baba. Oke. Masih kontak-kontakan juga ya, Pak? Masih dong, video call terus subuh. Sama Oh, karena apa kan perbedaan waktu. Kalau di ya Amerika kan? di sana pagi, sini malam, sana pagi. Iya. Jadi kalau lo gitu, Jan, awal jadi streamer tuh karena apa? Karena faktor kemiskinan, udah pasti. Kelaparan juga, perut lapar. Masa pernah sampai lapar sih? Lapar. Pernah, kan Jana saatnya- kuliah di Unsur. Jadi misalnya nanti, misalnya lu pernah nggak lu lapar banget nih, terus lu nelfon nyokap lu minta makanan, jawabannya udah lu tutup aja tuh mata lu, tidur aja lu. Biar Ya udah malam kali, Jan. Ya tapi lapar kan namanya perut lapar, masa 20.000 kan nasi goreng bisa. Makan malamnya tidur, disuruh makan malam tidur. Udah jangan tidur aja, besok aja makannya. Nah, Hmm. itu gimana? Kayak gitu, jadi faktor kayak gitu. Abis itu gue karena gue pernah kaya, gue gak bisa banget miskin. Ya. Ya gue orangnya tuh kayak terlalu tamak lah, gue mau jadi orang tertamak sedunia. Gua Tapi ngeliat- kalau misalnya lu one day lu bener-bener kaya dari hasil keringat lu kan mak lu jadi lebih bangga. Iya makanya gue makasih banget, tapi agak traumatizing aja, tapi seneng banget gue ada kinerja sekarang gitu. Jadi gue sekarang mau branding diri gue sebagai reinkarnasi Raffi Ahmad. Oh, Ya. ya. Gue standar sukses. Gue bener kayak ketemu pingkan mampu. Wah, hari ini. Hah? Emang udah standarnya Cuman bedanya dia nggak datang jam 6 subuh. Ya kan? Dia syutingnya malam. Habis ini Jogja nge-streamnya di jalanan. Standar kesuksesan gue Raffi Ahmad, jadi gue mesti kayak dia. Wow. Dari lo harus siap capek, siap Wah, lelah. siap, Kayak Raffi. siap. Oh, keren. Siap ngorbanin semuanya Kak gue. Igun tuh ngeliatin Jana, siapa lu? Enggak, Ma. Kalau aku nih, Ma, aku tahu nggak, Ma, ini dari lubuk hati aku yang paling dalamnya. Kenapa aku undang Jana sama Mama? Karena aku melihat dari karakter orang yang kita lihat di sosial media, segitu urakannya, segitu semau gue, pasti banyak sisi baik yang dia simpan. Kalau Makanya Kak aku Igun pengen, mau tahu, makanya aku Jana pengen. ini pendiam. Iya, tadi pas datang diem, Ma. Pas aku dia diem, gue pikir, dia diem mau nyopet kali, gue pikir. Jadi sebenarnya kamu itu di depan umum gitu tuh lo lawan tuh semuanya. Wah, gue lawan. Yang penting kalau kamera nyala sih gue ibarat Brad Pitt lagi acting sih. Suka aja. Langsung turn on gitu. Iya, Ada kamera, harus udah beda. tampil. Oke. Udahannya diam. Kalau enggak diam, switch gitu. Oh. Tiduran, diem. Ngapain lo Jan? Ngayal mulu gitu. Tiduran aja. Tapi enak tuh kalau lagi, tadi aku ngelihat kamu di satu pojokan gitu, pas lagi madepku itu kayak lu ngomong sendiri gitu. Itu kenapa tuh? Self talk gitu. Gue ngerasa kayak, aduh, kan gue udah lama nggak tampil depan kamera gini kan. Ya. Kemarin sempat sebulan off stream. Jadi ya. Oh, pas lagi ada kasus.
Iya kayak sebelum tampil kan dulu awal-awal mungkin Kak Igun kayak gue bisa nih, gue harus bisa, lu harus lucu nih kayak gitu. Gitu. Iya. Self talk sih itu. Nyemangatin diri sendiri. Nyemangatin diri sendiri aja Oke. gitu. Mah, tapi kalau misalnya kayak mama gitu, kalau kayak live gitu, sehari berapa jam, Mah? Aku pribadi Iya. seenak aku aja. Hmm. 2 jam, 3 jam, Iya. 4 jam. Penggemar mama sama penggemar Rejana sama apa enggak? Beda. Hmm. Penggemar aku anak-anak banget. Oh Minta ya? doa mulu. Oh ya? Bunda Ma, doain dong. Aku lulus SUE, aku besok mau UTBK. Bunda aku doain dong. Bunda aku ulang tahun hari ini. Bunda, aku punya pacar, mau curhat boleh nggak? Oh ya Allah, curhat juga Bun. Oh. Bunda, bapak aku, mamaku baru cerai. Aku harus gimana ya Bun? Heeh. Bunda, aku lagi bete nih. Aku kemana nih Bun? Jadi Bunda jawab sesuai dengan apa yang Bunda tahu gitu. Iya, aku sebagai ibu, aku tempatkan diriku Bunda gue sebagai tuh ibu. jadi sebenarnya analisa bunda gue, diagnosanya nih. Wah, itu sih lu, Jan. ibu. ini gue bisa jelasin. Coba. Gue ngeliatnya kesel, tapi gue tahu ini salah gue. Ya. Jadi gue tahu nih orang tuh kesepian karena anak-anaknya nggak ada yang tinggal sama dia kan. Ya. Jadi dia tuh ngelakuin hal kayak dia setiap hari ke pengajian atau nongkrong sama orang yang gue tahu dia kadang-kadang males nongkrong. Atau dia jam 12 pagi nge-stream di TikTok, ngomong Ya. sama anak orang, nge-stream, balesin chat orang-orang, Ya. jualan tumbler. Kan gue ngeliatnya kesel ya, kayak gue udah kerja biar main api. gua udah kan kerja. seneng kan kayak gue main api di Main TikTok. api apa sih, Mah? Itu game. Ada Strik. strik. Oh. Gue udah kerja biar dia nggak mesti kayak gitu. Terus? Tapi dia kayak gitu karena dia kesepian. Karena gue nggak mau nemenin dia, karena gue mau kerja gitu. Nah, kenapa lu nggak mau ketemu, nggak mau nemenin mama? Gue ngerasa kalau belum ada 100 M, gue nggak boleh nyantai sih. Sing eling, melek. Bangun. Jana Gue bangun. masih ada 100 M, baru gue bisa Aduh. nyantai nikmatin hidup. Lu mau tahu nggak? Hidup itu nggak perlu kita punya uang 100 M. Yang penting hati kita tuh tenang, Jana. Asal lo tahu. Lo punya 100 M, kalau hidup lo nggak tenang, ibu lo nggak ridho, lo kagak bakal enak hidup lo. Tapi Lo percaya deh. bajunya bagus nih, minta. Ada ulang tahun nih. Ada nggak yang size bunda gue tapi ada kan? Ayah, size bunda lo kan sama gue sama size-nya. Aku penasaran, tadi kan kamu kan bilang ya, gue harus punya duit 100 M biar bisa hidup tenang-tenang baru bisa ntar nemenin bunda gitu. Tapi lo pernah kepikiran gak sih, maksudnya kita kan waktu nggak ada yang tahu Pak gitu. Sekarang Kayak nyokap waktu tuh cepet banget ya, Bun. Iya. masih sehat. Perasaan kemarin baru hari Minggu misalnya. Tahu-tahu dari Minggu lagi. Itu yang sering kakak omongin Kak. Kan kemarin mau beneran hari Minggu, Bun. Ya, waktu aja cepet gitu. Waktu cepet. Emang kalau Jana nggak ngerasa kayak gitu? Jana ngerasa waktu cepet, makanya gue mesti ngumpulin 100 M secepet-cepetnya. Oke. Kalau kamu tuh kalau pengen ngumpulin 100 M, berdoa juga nggak ke Allah? Oh jelas, pastilah. Berdoa, sholat, puasa, semua. Sekarang udah mulai sholat? Sekarang udah mulai sholat. Oh, kita pernah ada di artikel ya, Iya. coba lihat. Nih artikelnya dalam hal duniawi lu nggak butuh sholat. Ini ada artikel ini, boleh nggak dijelaskan? Semua omongan lu tuh harus dipertanggungjawabkan, Jana. Makanya, Kak Igun, ini juga pelajaran buat kalian semua dan Kak Igun. Ya. Pentingnya dan bahayanya AI. AI itu sekarang udah canggih, bisa bikin video kayak gitu, lihat tuh. Video hoax kayak gitu bisa Bener nggak dibikin. sih? Jadi ini AI. AI. Bener, lihat aja foto gerak-geriknya, itu aja backgroundnya. Oh bukan lu asli nih. Enggak. Tapi gue pernah streaming, kayaknya gue pernah ngomong hal kayak gitu tapi dipelintirin banget aja, di-cut gitu. Oh. Ya taruhlah ini AI. Ya. Oke, taruhlah AI. Oke. Sholat nggak? Nah, Gitu. sholat nggak? Lagi proses. Proses apa, ngurus SIM? Lagi Apa ngurus proses. paspor? Lagi proses biar 5 waktu. Tapi gue ngerasa sih jalan kesuksesan sama keduitan lu bisa dapetin tanpa sholat sama sholat tuh lebih tenang ada sholatnya. Masya Allah. Iya. Emang gue belakangan 2 tahun ini sih gue nggak jarang sholat sih jujur. Tapi kan yang penting sekarang lagi sholat gitu. Alhamdulillah. Gitu. Iya, kita sering ke pengajian juga kan, Bun. Gak usah ke pengajian dulu, buang waktu lo habis. Yang penting lo sholat dulu aja. Oh iya, Bunda juga katanya Nggak kemarin. boleh pengajian laki-laki, khusus emak-emak. Oh, Mama. kita juga lagi ini pengen umroh bentar lagi. Amin. Bulan? Bunda bilang ke itu travel bilang suruh ada yang mau endorse. Gimana sih, Jana? Ya Bunda bilang Nah, itu aja ini pengen efisiensi umrohin. anggaran ini Bu namanya. Jadi kalau ada travel ya nggak? Enggak, kalau lo kasih kado 55 juta ke nyokap, kan nyokap bisa berangkat umroh ya? Iya, maka itu kan Berkah. bilang.
Nanti di pas umroh mak lu nangis-nangis, Nah. doain lu bisa. Dapat 100 Bisa gue bisa dapat lebih lagi. Itu Bisa lebih lagi. Ngobrolnya 50 sama Ustadz Khalid Basalamah kan. Masya kajiannya Allah. kajian Ustadz Khalid. Itu namanya investasi ya, Mak, ke Mama ya. 50, nanti kita diskusikan lagi ya. Ma, kalau Jana ini kan selalu ngerasa dia bukan jadi anak kesayangan mama ya. Justru anak kesayangan mama itu lagi di penjara kan? Kau tahu? Hah? Kok tahu? Itu Bukan anak kesayangannya. gimana ma? Gimana ma? Gimana ma? Kalau Hah? sebagai ibu sih jujur sama aja anak. Ah. Cuman Cuman kok dia bisa ngerasa bahwa dia tuh bukan anak kesayangan heran mama? ya. Buat aku sih sama aja. Nggak bohong. Daud sama Jana. Hah? Emang Tahu Apa sama yang lo Jana sama rasain aja. sampai kayak Apa gitu? Jan yang buat lo ngerasa nggak disayang sama mama? enggak, emang dari kecil gue emang paling banyak sendirinya aja, emang paling Lah jago. waktu ke Amerika yang diajak siapa? Jana. Kakaknya nggak? Dua-duanya udah dibikinin Daus visa. udah ada Daus visa, mau main tapi futsal. Daus mau Mau main futsal hari itu. pesantren Oh, Amanatul Ummah. oke. Terus Dia di jadi yang situ. berangkat dia. Ini Daus aku ajak, ayo Us, enggak mau. Ya udah. Oh. Gitu. Tapi sekarang pas dia lagi di dalam, mama suka nengokin juga. Besok aku berangkat. Kan besok sidang nih, sidang pledoi pembelaan Di mana sih mah di kalau? PN Ah. Jawa Barat. Oh di Jawa Pegawai Barat. Pengadilan Negeri Jawa Barat, Jalan RE Marta Dinata. Oke. Besok aku ikut datang. Iya. Besok Mama ditemenin sama Jana. Enggak. Jana ngejar sibuk. 100M dulu. Oh. Kita ngejar 100M dulu. Tetap. Jadi Kerjaan dulu besok. lo sampai hari ini masih kurang akur. Sama abang. Ah. Gue sih mendingan gue beneran bantuin ya dibanding gue nyemangatin gitu. Kayak menurut gue cowok-cowok kayak apa gunanya semangat kalau nggak dibantuin beneran. Gitu yang Jadi dibutuhin. maksudnya lo mendingan bantuin dari sisi finansial daripada memberikan hanya sekedar Moral, memberikan moral. support. Benar. Gue nggak banyak caci. Jana soalnya. ada bantu, alhamdulillah ada. Ya harus bantu. Harus Jana. lah, harus dengan senang hati. Ikhlas banget, ikhlas dengan senang dan ikhlas. Minyak sumringah gitu Iya, kelasnya ikhlas ya. banget kok, santai aja. Ikhlas. Kalau nanti Daus keluar ternyata Daus yang lebih bersinar, kita kan nggak nggak- tahu. Amin. Kadang suka emaknya juga suka iya rugi. kan? Emaknya juga udah anaknya Toksik. anaknya pundungan ya. Emaknya juga masih. Emang dianya toksik. Tapi aku mau nanya something buat Kak Igun boleh nggak? Boleh. Kan Kak Igun udah lama di industri media gini kan. Ya. Maksudnya dari TV ke HP ke YouTube ke semuanya. Ya. What's like the key to like longevity gitu? Biar Key to sustain. success. Iya, the key to like sustain gitu. Kan banyak yang come and go, banyak Oke. yang terang terus redup gitu. Becoming successful is Asik. not that easy. Oke. Ya, Thanks, aku ada di bangku ini nih. Iya. Aku jalanin selama mungkin mau 30 tahun. Ya. Orang percaya sama aku since day one until now itu melewati proses selama 30 tahun. Aku insya Allah nggak pernah menyakiti hati orang, nggak pernah salah ucap, nggak pernah menutupi sinarnya orang karena aku ingin bersinar sendiri. Jadi ya aku begini aja sampai hari ini gitu. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi kalau anak sekarang ini kan mah misalnya hari ini dia live, hari ini juga dia ngerasa harus punya uang. Nah, iya betul. Ya Maunya kan, cepet aja. ya kalau menurut aku di dunia ini nggak ada yang namanya instan. Sama halnya seperti kita berdoa ke Allah kan. Iya. Kita berdoa ke Allah, bayangin kalau kita nggak punya kesempatan berdoa ke Allah, atau minta sama Allah, ya Allah minta 1M. Allah juga nanya siapa lu? Iya, Laus ya. Gue nggak kenal. Iya. Siapa lu? Ya lu deketin dulu dong. betul. Iya kan? Deketin dulu, baik-baikin dulu. Sama mungkin kalau mama, aku nggak tahu mama didiknya gimana. Kalau ma, beliin coklat dong. Boleh. Kalau Jana mau coklat, Jana harus sekolah dulu yang Iya, rajin. betul. Nanti mama beliin coklat. Betul. Aku juga didiknya begitu karena aku dididik bapakku begitu. Jadi ada proses sayang. Nggak Berarti bisa yang penting langsung. tekun aja, tetap kerja sebaik mungkin aja udah. Gitu. Ada nggak pekerjaan lain yang Jana pengen selain streamer? 2029 pengen nyalek, Koping. jujur. Sabar. Keplak aja pakai Amin. sendal bawaannya. Netizen tolong aminin Kan kakak semuanya. nanya, mungkin emang itu Ya. cita-citanya Jana. Dapil Jaktim aja lah, Dapil Jaktim. Heeh. Dah kalau emang lo sampai lo nyalek, lo sampai nggak kepilih, gue yang gaji lo setiap bulan. Oke, siap. Oke. Hah? Oke. Lo kipas-kipasin lukisan biar adem. Iya kan? Udah aman aja. Tahan dulu sebentar ya. Oke. Terkadang
Mama, aku mau nanya sama Mama. Mama kan dulu waktu di Amerika kan segala sesuatunya itu kan serba cepat ya, Ma? Iya. Kadang mau sarapan, mau makan, gak ada waktu. Iya. Bisa sakit, Ma. Harus kerja. Bisa kelaparan. Betul. Iya kan, Igun ada solusinya. Apa tuh? Tahan dulu ya. Nah. Ini dia. Untuk customer yang ada di rumah, Igun ada solusinya nih. Mau ngingetin lagi buat kalian, kalau kamu bingung mau cari cemilan yang satset, anti ribet, pastinya ini dia solusinya. Dilan Matcha Crunchy Caramel. Jadi Dilan Matcha Crunchy Caramel ini adalah salah satu varian dari Dilan Matcha series yang udah Betul. pasti banget jadi solusi. Karena gampang banget dibawa kemana-mana. Nggak pakai repot. Kita cobain yuk. Ayo, aku ambil satu. Kita cobain. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Pam? Duh, ini emang enak banget ya kasih Dilan Matcha Crunchy karamelnya. So pasti dong Pam, karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini, karamelnya itu punya sensasi rasa yang enak banget. Kalian bayangin ya, karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matcha yang enaknya itu bikin rindu. Nah ini selain rasanya enak, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini emang cemilan yang anti ribet. Jadi customer jangan lupa di stok yang banyak. Di rumah, di mobil, di tas, di motor, di mana aja pokoknya. Jadi ketika kalian mau makan tinggal ambil aja. Dilan Matcha Crunchy Caramel, enaknya bikin rindu. Nah, berbicara tentang Dilan, Igun juga ada informasi lagi nih buat kalian semua para customer. Dilan ITB 1997 akan segera ada di bioskop kesayangan kalian ya. Jadi akan serentak ditayangkan di seluruh bioskop mulai tanggal 30 April 2026. Nah. Oke. Kita balik lagi ke Big Mo. Mo, jadi kemarin tuh kuliah lu nggak selesai? Kemarin cuti setahun, sekarang lagi bimbingan online, ntar tinggal sidang, habis itu kita lulus. Gue udah semester akhir sih, semester fosil gue, Alhamdulillah. 14 kan. Bener nggak, Mah? Benar. Oh iya, jadi harus Tapi diproses ya, greget. Ma? Nggak selesai-selesai. Oh. Itu lo mau nyelesain? Jadi ini kampus yang di mana sih? Unsut di Purwokerto. Unsud, Purwokerto. Oh. Rifan masuknya belakangan dari dia udah selesai. Oke. Kodi. Nih, Mama suka banding-bandingin sama anak orang Toxic sih. nggak? Itu siapa, Lu- Rifan? Waktu awal Mama jangan suka banding-bandingin sama anak orang. Waktu awal gue mulai streaming, dia bilang, Jana, lu ngapain sih tampil-tampil depan kamera? Lu nggak mau lu, adek lu masuk UI, ini teman gue udah kerja di Amerika anaknya. Lu ngapain depan kamera gitu? Ya. Gitu. Awal gue streaming. Hati lu terluka? Bah, tapi nyokap kandung, jadi gue nggak boleh dendam. Ah. Tapi biasanya kalau orang lain gue dendamin parah, gue mesti Astagfirullahaladzim. nggak maksudnya kegores hatinya waktu awal-awal Tergores, terluka ya, Nak? Iya kan diremehin kan pasti tergores kan hatinya. Ya. Kan temen aku anaknya Masih dibanding-banding. cum laude, Iya. ini. Iya anak gue nggak selesai kuliah. Ya, Aku Kalau denger kalau ketemu streaming Jana mau lagi. minta foto semua itu. semua teman-temannya Mama. Suruh kerja di Amerika, ujung gunung juga kalau ketemu Jana. Mah, tapi Mama ya. Mama lucu gini banget. ya. Mama ini kan punya anak kan buat aku tuh unik ya, Ma ya. Aku Dua. Ada unik, Bikin geger. ada bikin geger, bikin deg-degan juga, iya kan. Jadi mau nggak mau kalau ada apa-apa tetap ujung-ujungnya mediasi emaknya diundang ya. Nah, kan? Ya. Pas dia pada ngomong seenak jidatnya, emaknya nggak dilibatin. itu dia. Bener nggak? Betul. pokoknya buat netizen Indonesia kalau ngatain gue, tameng terakhir gue, ibarat Kapten Amerika punya tameng, ini kapten gue. Masya Allah. Tameng gue nih. Ntar kalau lu pada udah ngebully, gue udah mulai kena mental, gue tinggal stream aja. Nyokap gue bilang, Bun, mereka jahat Jana. Oh ngadunya Oh, penting ada. dah. Oh, bawaan nyokap, minta Pokoknya tolong nyokap. 2029 gue Karena aku marah-marahin kan. anak 2029 itu. Ngomong yang gua- baik, nggak boleh begitu. Nah, 2029 gue kampanye, ini udah pasti. Ini yang nomor Jubirnya. ini Sing kampanye. Eling. Jangan ngimpi. Gue takutnya lo nanti lo ikut kampanye. Masuk Senayan kita. Gini, lo kampanye nyalek tuh ujung-ujungnya lo ketangkep juga. Oh enggak dong. Gue bilang syarat gue kampanye itu gue mesti liatin saldo gue udah ada 100 M. Kalau belum 100 M artinya gue masih ada potensi korup karena gue masih nyari duit. Kalau 100 M gue udah merasa udah cukup 100 M. Gue tinggal Saatnya mengabdi berbakti aja untuk negara. masyarakat. Oh iya. Ini iya. sekarang udah mau jam 8, ntar jam 9 tidur ya sayangnya. Tidur ya. Ya nggak usah cari makan lagi. Nggak usah, cari tidur makan aja. lagi, udah tidur aja. Mama tuh suka doain Jana nggak sih? Iya dong. Nggak ada ibu di dunia ini yang nggak doain anaknya. Oh. Sekesel, semarah, sebenci. Tetap, ya Allah, ini semua proses. Ya.
tolong anak saya, Ya. bantu anak saya. Apalagi yang gede ini sekarang yang Daud. Udah jangan yang itu dulu. Kadang juga kadang-kadang mama juga Yang ribetin keluarga. Enggak, mama tuh kadang Ribetin keluarga. mama kadang-kadang ya udah yang ini dulu, Ma. Ditanya, Ma. Anaknya yang lagi bintang tamu ini, Maaf, Mas. nanti kalau abangnya udah keluar Baru. podcast di Haji Igun, ntar pakai tari-tarian disambung. Iya kan? Udah tahu belum? Itu yang resbob. Nanti kita bikin joget resbob ya. Goyang Ada jogetan resbob. ntar. Itu jogetnya siapa, Kakak lo? Iya, Iya. jogetan. Katanya lu bete, masa lu mau ikut goyang resbob ngapain? Loh, dikasih kapal kan mau kita naikin aja kapalnya. Terus mah kalau doain Jana kayak gimana, mah? Aku selalu setiap habis sholat, aku selalu, ya Allah, anak-anakku lagi bermasalah. Aku malu ya Allah, tapi aku percaya semua ini yang terjadi atas izinmu. Dan engkau juga yang akan menyelesaikan. Alhamdulillah, Kak Aziza Satu-satu, diselesaikan sama Allah. Ya. Itu aku dapat WA dari Jana, Bunda tanggal 6 kita ketemu keluarga Aziza. Aku lagi di rumah, sendirian duduk aja begini bengong. Hah? Langsung sujud syukur. Masya Allah. Masya Allah. Itu Aku salah langsung- satu doa mama. Iya, aku langsung ya Allah terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nggak ada deh seorang ibu, walaupun kesel nih. Ah. Jana kan suka ngeselin juga kan. Iya. Tetep, ya udahlah. Itu proses, Iya. aku bilang itu proses. Aku yakin kok Kaigun, sebelum Kaigun jadi gini kan juga butuh proses kan. Betul. Iya, jadi aku orang mau ngomongin anak aku apapun di kajian aku diomongin di mana-mana. Aku cuman gini, semua ini proses. Aku yakin suatu hari anakku akan baik-baik saja. Amin. Jadi kalau mama tuh kalau nyikapin diomongin gitu. Ini anaknya yang ini ya, Bu, yang ini, Iya, ini. Itu iya. mama responnya gimana? Diemin aja, cuekin aja. Banyak yang ngomongin, Hmm. nggak tahu malu ya dia. Padahal anaknya lagi bermasalah. Masa datang-datang ke kajian? Hmm. Mama denger tuh, Ma. Denger lah ada yang Mama nyampe. cerita ke Jana nggak? Enggak, cuman aku gini, biarin. Biar puas tuh yang ngomongin. Oh. Aku gitu aja. Aku datang duduk. Tapi jangan salah Kaigun. Tetap yang minta foto banyak. Hmm. Ibu maaf, ibunya Big Mo ya? Iya. Boleh foto nggak? Aku jalan di Blok M. Dari mulai jalan, turun, muter. Itu yang minta foto Kaigun, ya Allah. Banyak. Akunya sendiri kalau ditanya, bangga nggak? Cuman satu kata, malu. Akunya malu, kenapa? Gue ini udah tua loh, gitu loh. Bukan anak-anak lagi. Kok gue dimintain foto, gitu aja. Ya. Jadi bukannya seneng sih pasti senang, Iya. tapi malu gitu loh. Ih kok anak-anak ini minta foto sih sama aku, kan aku udah tua gitu. Tapi bener-bener nih, aku duduk di tangga kayak Iya gitu. Bun, kita paham Bun. Aku duduk di tangga lagi gini, iya Pura-pura nelpon padahal. pura-pura. Ah. Bunda, foto dong bunda. Ya itu berarti Jana ada berkahnya juga ya, Bu? Ada berkahnya juga. Alhamdulillah. Golden Boy. Gue Golden Boy keluarga. Kambing hitam yang menjadi Golden Boy. Emang gue NPD, gue bangga gue NPD. Gue NPD dan gue bangga, gue narsis, gue bangga, gue gak peduli sih. Gue emang PSPD itu. Padahal Ya, Kaigun udah enak banget kan. kan masih delusional dulu. Enggak, tapi nggak tahu ini nggak tahu kenapa ya, Mah, ini benar-benar nggak tahu kenapa ya. Kayak nggak ada orang yang pernah duduk di bangku ini kalau dia nggak terkenal. Oh. Dan menurut tim Butik Haji Igun, dia ini nggak terkenal. Jadi aku bilang, gue taruhan sama lo, gue mau undang ini anak sama ibunya, ini podcast boom. Gue bilang. Amin. Biarpun udah aku umumin. Di mana bunda, kapan bunda. Karena Mama, maksudnya gini, kalau kita ngobrol dua arah seperti ini, dia tuh akan menjadi dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Dia nggak berakting menjadi orang yang berada di live Iya. stream lo. Big Mo. Lo kalau lagi gini, kayak orang bener gini, Bener kan? iya. Bener, emang bener-bener aja. Emang gue udah bener sekarang. Enggak, kadang lo ada sebenarnya salah-salah gaul juga nggak sih, Bin? Salah gaul gue sih. Enggak, Enggak, serius. Enggak bener, karena dari awal gue gak pernah di ini. Kan gue cuma tinggal sama dia setahun doang. Terus? Jadi gue gede di Amerika, gue kadang-kadang jadi orang, misalnya main sama yang mana, main kayak gimana. Besok gue Tergantung balik ke teman, Indonesia, gitu. beradaptasi lagi. Tapi gue bersyukur atas semuanya. Dan makanya, pokoknya Indonesia perlu tahu, bukan berarti lo pernah tepok-tepok pantat waktu muda. Kan gue pernah dulu di Sahur 100.000 tepok-tepok pantat. Maksudnya? Buka Dulu, celana. awal-awal gue tepuk-tepuk streaming di Sahur pantat. 100.000, gue buka celana tepok-tepok pantat. Biar apa? Minyakin badan. Ya gue gak tahu, orang udah ngasih duit, gue masih ngelakuin something. Itu loh Kak, buat narik. Ayo kalau mau dapat Challenge. Iya, gitu. 100.000, habis itu misalnya 5 juta botak, gitu-gitu.
Oh, lu pernah sampai botak juga? Pernah gue, 30 juta botak gitu. Terus? Wah, gue pernah udah ngelakuin semua tentang duit lah. Terus kecuali yang berlebihan. Ya. Terus gue berarti 2009 ntar biar warga Indonesia bisa ngeliat gitu. Bukan berarti lo pernah tepok-tepok pantat lo nggak bisa jadi. Ya. Ini kan Perwakilan nyokap nih hari berapa jam lagi kan ulang tahun nih ke 55. Ya. Ya. Kalau ternyata nyokap usianya cuma sampai 55. Astagfirullahalazim, ini pertanyaan ini nggak ada di brief nih. Enggak, gue penasaran karena maaf ya, Ma, aku Ya, tanya nggak ya, Ma. apa-apa. Aku Kan karena hidup ini kita ibuku nggak ada yang juga, tahu. ibu enggak serius aku nanya. Kamu kan sama Mama nih kayak kucing sama anjing. Iya. Iya. Kayak ada bencinya, ada Iya. keselnya gitu. Iya. Aku sama mamaku juga seperti itu, tapi bagaimanapun juga ibu adalah ibu. Betul. Gitu. Maksud aku, kamu percaya nggak? Kalau kamu sayang sama ibu kamu hormat sama ibu kamu, rezeki kamu akan berubah. Yakin, Yakin, itu aku yakin. percaya. Nggak serius gue ngomong. Beneran percaya? Hah? Beneran percaya, sumpah. Percaya banget, Benar. beneran. Coba lo minta maaf sama ibu lo. Dari lubuk hati yang lo paling nggak boleh bercanda ya, gue Nggak boleh ketawa ya? Nggak, ini gue Disawer berapa nih? Didengerin. Lo mau berapa? Kalau gini siap acting nih. Nggak, jangan acting. Enggak, jangan acting, tapi beneran tulus dari hati. Jangan Allah. acting. Oh. Gue cuman berharap ide gue ini bisa menjadi jembatan kebaikan buat lo. Iya. Karena bagaimanapun juga, seburuk-buruknya ibu lo, sebenci-bencinya lo sama ibu lo tetap ibu lo. Ibu. Tiga Mau sampai kapanpun ibu lo itu tetap ibu lo. Jadi kalau rezeki lo mau berubah besok, lo harus sayangin ibu lo sebagaimana lo bisa sayang sama pacar-pacar lo yang. Tapi oke, paham. Coba gue pengen denger lo dari lubuk hati lo yang paling dalam. Cium kaki bunda jangan. Wow. Nggak boleh ego, nggak boleh ego. Oke. Nggak boleh kayak gini nih, gue praktekin kayak gini nih. Cium kaki Nih, bunda. Nih, Cium. kayak gini nih. Nah, itu. Nih. Ini kos kaki Nih. baru, bunda baru beli. Nih, kayak Baru gini nih. bikin. Nah. Lo begini, Ya. lo begini, Ma, aku minta maaf Iya. dari lubuk hati aku yang paling dalam, bla bla bla. Coba gue pengen lihat lo. Tuh. Coba. Harus. Ma, salah. Mama. Jadi Salah. mama. Coba gue pengen lihat. Lo nggak boleh acting ya. Lo nggak boleh acting. Jana. Nggak acting. Harus dari lubuk jana yang paling dalam. Beneran. Lo nggak boleh acting. Ini aneh banget. Enggak, nggak Oke. apa-apa. Aneh. Nggak apa-apa. Aduh. Dari lubuk hati, lubuk hati. Gue dari kemarin belum minal aizinan. Jadi Nah, ya astagfirullahaladzim. Kok gedok banget. sibuk kerja, sibuk. Nah, coba, bismillah. Ayo, dari lubuk hati yang paling dalam. Ini Ikhlas. angle-nya udah oke nih. Udah. Oke. Ini kamera banyak kampung, dia akan ngikutin lu. Wih. Minal aizin wal faizin, Bu. Jangan ketawa. Mohon maaf lahir batin. Ya tahu kadang-kadang Bunda nggak paham nih apa yang Jana lakuin. Tapi Jana ngelakuin semua hal terbaik buat keluarga kita lah intinya. Jadi Jana butuh Bunda, pengertian Bunda, kesabaran Bunda, support Bunda. Sama, iya doanya sih udah pasti. Jadi Jana mau minta maaf aja kalau Jana kadang-kadang kurang bisa hadir. Karena dia lagi kerja gitu. Iya, tapi jana mulut dijaga. Ya. Jangan anjing-unyang. Entat. Nggak baik. Bunda pakai hijab, malu. Oke. Masa anaknya begitu, ibunya berhijab. Kalau ibunya nggak berhijab, nggak apa-apa. Ya, Bunda juga ngerti Jana kerja, terima kasih. Ya, tapi Jana jangan lupa sama Bunda. Jana suka nggak pernah telepon Bunda. Nggak pernah angkat telepon Bunda juga. Kenapa Jana? Maaf juga kerja. Bunda telepon nggak diangkat. Bunda WA nggak dibales. Maaf juga kerja. Jana harus sayang sama Bunda sendirian di rumah. Pelongo nggak kemana-mana. Jana nggak tahu kan betapa sedihnya Bunda. Anak ada loh depan mata di Lenteng Agung. Tapi nggak pernah sama Bunda. Dengar nggak Jana? Bunda maafin Jana. Ya, Maaf ya, Bu. tapi baik-baik ya. Sayangin bundanya nak. Iya. Ya. Jana. Maaf ya. Kayun maaf ya. Aku jadi nangis. Apa-apa nanti bajunya pilih aja warnanya. Jan, Aku jadi nangis. kalau lo bisa sayang sama nyokap lo, nggak usah 100 miliar, mau 200 miliar juga Allah kasih. Nggak usah pakai duit. Nggak usah Kalau pakai perlu. duit. Yang penting perhatian. Ibu, apalagi kita udah tua. Ya. Cukup ditanya, udah makan Bun?
Itu Ya. senangnya luar biasa kayak itu. Ah. Bun lagi ngapain, Bun? Tuh Jan, Bun di mana, Bun? tuh Jan. Bunda ke kajian naik apaan? Bunda lagi ngapa? Bunda udah tidur belum? Gitu aja, aku minta gitu aja. Ini gue nanya sama lu. Lu tadi gue suruh gitu, lu sebel gak sama gue? Enggak lah, Hah? suka gue. Iya kan? Gue gak pernah ngelakuin itu. Gue gengsi banget orangnya. Please, buang gengsi lo. Buang yang kayak gitu-gitu, Jan. Bener deh. Ya, Mah. Jadi, the power of doa seorang ibu itu tembus langit, Jan. Insya Allah. Itu bener-bener, itu terbukti sama gue. Gue tuh kalau gue pengen sesuatu, gue pasti minta nyokap gue Iya. untuk doain. Dan gue punya butik ada 25, Jana. 25-nya butik setiap gue buka nyokap gue datang. Dan ada doa, Dan berkah. ada doa ibu di situ. Dan kita nggak pernah tahu umur ibu kita sampai berapa. Kalau lo tanya, gue dekat nggak sama bapak gue? Enggak. Sama kayak lo juga nggak dekat sama bapak lo. Makanya dari lo duduk di sini, gue nanya tentang bapak lo nggak? Enggak. Karena buat gue itu nggak perlu dibahas. Karena yang masih ada di dekat lo, paling dekat itu adalah nyokap lo. Jadi gue berharap. Kejadian apa tuh, Jana? Matiin telepon. Aduh, itu udah sakit hati banget. Udah kesel banget, udah marah banget. Tapi aku nggak boleh. Aku ibu, aku harus doain anakku benar, anakku sehat, anakku panjang umur, anakku Amin, kaya raya, amin. anakku hebat. Amin, amin. Tuh turun tuh kayak bun. Ego aku turun tuh. Dah. Terus aku minta maaf sama Allah. Ya Allah, mungkin aku ibu yang belum baik. Ya. Aku harus belajar Udah lagi. udah Aku baik gitu. banget. Ya. Jadi aku nggak nyalahin Jana. Kembali lagi semua ini proses buat aku. Mama besok, kalau mulai besok, Mama save nomor telepon Igun. Kalau Mama nggak diperhatiin sama Jana, Mama telepon Igun ya. Jangan aku aja yang merhatiin. Hah? Gue gak sudi sharing bunda gue. Oh, kita kasih tepuk tangan dong customer. Jadi episode kali ini gue nggak tahu apa yang menggerakkan diri gue untuk bisa menghadirkan Jana atau Bigmo bersama dengan ibunya. Karena gue ngelihat Bunda itu sosok yang tulus, sosok yang ya sometimes juga nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu, iya kan? Karena anaknya powerful. Iya. Tapi bagaimanapun juga, aku berharap mulai tayangan ini ada, semuanya berubah, Jan. Amin. Iya kan? Lo bakal jadi orang yang lebih sukses, banyak ketemu sama orang baru, banyak dibukakan pintu rezeki yang baru. Kalau misalnya lo tiap hari cuman streamer, kita nggak pernah tahu lo ketemu orang, lo akan diajakin bisnis, lo buka peluang apa, kita nggak akan ada yang pernah tau. Ya, sukses. Sukses. Thank you. Thank you so much. Aku punya kado buat Mama. Yes. Happy Ini kado dari birthday, kita. Mama kita, gue. Ini kado dari Mama, ini kado yang pertama. Kak Ibu, terima kasih. Insya Allah. Itu Ivan Gunawan Prime. Tapi Iya, aku Kak. mau ngecapin dulu Ya, untuk customernya Kak Igun, untuk Biorbun, Nice Gemo. Aku diundang Kak Ibun ke sini, aku seneng banget karena yang tadi Kak Igun bilang, mungkin mudah-mudahan Jana sadar ke depannya. nggak boleh marah, senyum. Maksudnya sadar, jadi lebih sayang lagi ke aku. Amin. Lebih perhatian lagi ke aku, lebih care. Amin. Duit nggak segalanya, Ya, yang penting perhatian. ya, Karena kita udah tua kan. ya. Cuman hanya ditanya aja udah seneng banget. Ya Allah. Karena aku udah ngerasain duluan, punya duit udah, jalan-jalan udah, pakai yang mahal-mahal udah semua. Udah pernah ya? Udah pernah. Jadi sekarang apa? Perhatian. Masya Allah, itu yang paling mahal ya. Tanya seluruh ibu di dunia. Cuman butuh apa? Perhatian dari anaknya. Udah nggak butuh apa-apa. Itu aja. Selamat ulang tahun Mama ya. Terima kasih Kak Igun. Panjang umur. Buat bunda-bunda yang ada di luaran sana, kalau anak-anaknya kalian masih ada yang kurang perhatian terhadap diri kalian, doain anaknya insya Allah. Iya. Anak yang keras jangan dilawan dengan kekerasan. Tuh. Ya, harus dilawan dengan kelembutan. Terima kasih telah menyaksikan Butik Haji Gun kali ini dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.